Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Haji Afrizal, Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki dimensi yang saling berkaitan. Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam proses pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah yang berkualitas tidak terlahir dengan sendirinya dan tidak lahir dengan fasilitas yang lengkap. Sekolah yang berkualitas harus dibentuk dan direncanakan dengan baik, serta dilaksanakan dengan baik. Sudah hampir berjalan 3 tahun saya memimpin SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saat di awal tahun ajaran 2025-2026, pemerintah Kota Tanjung Pinang melaksanakan program merger sekolah. Dalam hal ini, SMP Negeri 15 Tanjung Pinang bergabung dengan SMP Negeri 5 Tanjung Pinang yang saya pimpin. Bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini, merupakan suatu tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk tetap meningkatkan mutu dan kualitas sekolah yang saya pimpin. Sebagai respon proaktif terhadap proses merger atau penggabungan yang saat ini tengah berlangsung di lingkungan SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, proses merger ini diinisiasi sebagai langkah strategi pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk peningkatan mutu dan efektivitas layanan pendidikan. Seharusnya dipandang sebagai sebuah momentum untuk mewujudkan visi. Merger bukan masalah, merger adalah berkah. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tahapan transisi ini membawa sejumlah tantangan infrastruktur dan manajemen yang menuntut penanganan yang cermat, profesional, dan komprehensif. Situasi nyata dan isu krusial yang dihadapi pasca merger adalah peningkatan jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan akibat merger telah memperburuk kondisi sarana dan prasarana yang ada, menimbulkan isu-isu kunci sebagai berikut. Isu keterbatasan ruang kelas dan berdampak pada kualitas proses pembelajaran. Kenaikan signifikan jumlah siswa tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang kelas yang memadai. Akibatnya, kegiatan PBM, proses belajar mengajar, terpaksa diadakan dalam shift pagi dan shift siang. Selain itu, rata-rata jumlah siswa per kelas mencapai 40 hingga 45 orang. Jauh melampaui standar ideal yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak dapat berjalan secara maksimal karena guru kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Salah satu dampak langsung merger ini adalah masalah akomodasi bagi pendidik. Ruang majelis guru tidak mampu menampung seluruh guru dan tenaga pendidik dari sekolah gabungan, yaitu SMP Negeri 15 Tanjung Pinang. Solusi sementara yang diambil adalah dengan mengalihfungsikan laboratorium IPA menjadi ruang majelis guru untuk guru dan TU yang berasal dari SMP Negeri 15 Tanjung Pinang. Keputusan ini meski praktis secara manajerial, secara fundamental mengurangi fasilitas penunjang akademik esensial sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan praktikum IPA. Keterbatasan sarana kegiatan non-akademik dan olahraga. Pemanfaatan lapangan masyarakat. Sekolah mengalami kekurangan sarana lapangan olahraga yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan olahraga terpaksa menggunakan lapangan olahraga masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Lapangan upacara yang tersedia juga terlalu sempit untuk menampung seluruh siswa saat upacara bendera dan perayaan Hari Besar Nasional. Selain itu, sekolah tidak memiliki ruang khusus untuk kegiatan seni tari, seni musik, atau ekstrakurikuler lainnya. Sebuah solusi yang memerlukan koordinasi eksternal dan intensif dan menempatkan siswa pada risiko lingkungan luar. Memaksa siswa berlatih secara bergantian di lapangan terbuka atau di hanggar, yang juga digunakan untuk kegiatan Jumat rohani dan pentas seni karena tidak adanya panggung atau tempat khusus. Krisis fasilitas penunjang siswa seperti toilet dan kantin. Kamar mandi atau toilet yang kurang cukup. Ketersediaan kamar mandi siswa dirasakan kurang cukup bila dibandingkan dengan jumlah siswa pasca merger, begitu juga dengan kantin yang over kapasitas. Jumlah kantin sekolah juga sangat tidak seimbang dengan jumlah murid. Kondisi ini diperparah lagi karena SMP Negeri 5 Tanjung Pinang belum mendapat program makan gratis. Akibatnya,
Pada saat jam istirahat, siswa berdesak-desakan di kantin yang sempit yang menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu waktu istirahat. Aspek komunikasi dengan orang tua murid juga perlu ditangani karena kecenderungan mereka menggunakan bahasa ibu dalam interaksi di lingkungan sekolah, yang memerlukan strategi komunikasi yang adaptif untuk memastikan informasi kebijakan sekolah tersampaikan dengan jelas dan profesional. Dedikasi dan inovasi. Semua inovasi dan dedikasi di atas menunjukkan bahwa SMP Negeri 5 Tanjung Pinang tidak hanya pasrah pada keterbatasan yang diakibatkan oleh merger. Sebaliknya, proses penggabungan ini justru menjadikan katalisator bagi kreativitas kolektif. Seluruh tantangan infrastruktur dan manajerial ditanggapi dengan solusi yang bersifat jangka pendek atau adaptif dan jangka panjang, yaitu solusi kemitraan dan program. Dedikasi guru dan tenaga kependidikan untuk bekerja dalam sistem 2 shift dan merancang ulang metode PBM atau proses belajar mengajar menegaskan komitmen keprofesionalisme mereka dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah krisis sarana. Merger bukan masalah, tapi telah menjadi berkah yang memaksa seluruh warga sekolah untuk keluar dari zona nyaman, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi internal maupun eksternal demi mencapai mutu layanan pendidikan yang lebih tinggi. Refleksi. Proses merger menjadi pengalaman berharga yang menuntut adaptasi cepat, kerjasama, dan semangat kolaboratif dari seluruh warga sekolah. Sekolah belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, tetapi pemicu untuk menciptakan inovasi baru dalam pengelolaan pembelajaran dan fasilitas. Guru dan tenaga kependidikan menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem, terutama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang 2 shift, pengelolaan kelas besar, serta pengembangan metode belajar yang lebih mandiri dan partisipatif. Kepala sekolah dan tim manajemen berhasil menata ulang sistem koordinasi, membangun komunikasi positif dengan masyarakat, dan memperkuat kemitraan lingkungan. Agar proses adaptasi dan inovasi pasca merger dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, maka beberapa saran strategis berikut diajukan. Saran perbaikan. 1. Peningkatan infrastruktur fisik. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan prioritas dalam pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, dan fasilitas sanitasi agar kegiatan belajar mengajar tidak lagi bergantung pada sistem 2 shift. 2. Reaktivasi laboratorium IPA permanen. Perlu penataan ulang ruang guru dan pengadaan fasilitas alternatif agar laboratorium IPA dapat difungsikan kembali secara optimal demi menunjang pembelajaran sains yang berbasis praktik. 3. Optimalisasi program kemitraan atau CSR. Sekolah dapat memperluas kerjasama dengan pihak swasta, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung perbaikan fasilitas serta pengembangan program inovatif seperti lapangan lingkungan atau ruang kreativitas pop-up. 4. Penguatan kompetensi guru dan manajemen sekolah. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam manajemen kelas besar, pembelajaran digital, serta komunikasi lintas budaya agar pelayanan pendidikan semakin profesional dan inklusif. 5. Perluasan program kesejahteraan dan layanan siswa. Sekolah diharapkan mendapatkan dukungan program makan siang bergizi atau kantin sehat agar kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi dengan baik selama proses belajar. Usaha yang gigih dari kepala sekolah didukung oleh daya tahan seluruh majelis guru dan tenaga pendidik telah berhasil menjaga roda proses belajar mengajar tetap berjalan dengan bermutu di tengah krisis merger. Inovasi yang tercipta adalah bukti bahwa dengan kepemimpinan yang berani dan proaktif, keterbatasan dapat diubah menjadi keunggulan, dan visi merger bukan masalah, merger adalah berkah dapat dipertahankan. Dengan adanya refleksi dan saran tersebut, diharapkan SMP Negeri 5 Tanjung Pinang dapat terus berkembang menjadi sekolah yang unggul,
adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menjadi contoh keberhasilan pengelolaan merger sekolah di Kota Tanjung Pinang.